Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kepala Dipu Desa Rakyat, yang kami hormati Ahli Gizi Puskesmas Sleman, yang kami hormati Kader Posyandu Desa Karapak, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua hingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana selalu kita nikmati syafaat. Selanjutnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sinta Kustariza dan teman saya Resti Khalifa akan memandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini antara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah laporan dari ketua panitia, yang ketiga adalah pengenalan alat antropometri, yang keempat adalah pengenalan SOP alat antropometri, kemudian yang kelima adalah penutup. Langsung saja kita menuju kepada acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita awali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemudian kita langsung saja kepada acara yang kedua, yakni lapor dari ketua panitia kepada saudari Aina. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Eko Wahyu Susilo selaku Dukuh Desa Krapyak. Yang saya hormati Ibu Dini selaku Ahli Gizi Puskesmas Sleman. Yang saya hormati Ibu Kader Posyandu di Desa Krapyak. Dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diklat dengan tema pengukuran antropometri. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah pada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang dipenuhi cahaya keislaman seperti saat ini. Semoga kelak kita dapat mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Saya mewakili teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudari yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kami pada pagi hari ini. Kegiatan ini kami laksanakan sebagai jalan kepedulian kita terhadap Kader Posyandu dalam melakukan pengukuran antropometri. Kegiatan ini terselenggara dengan dana yang bersumber dari kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Marilah kita ikuti acara pada pagi hari ini dengan semangat yang dipenuhi rasa harap dan hikmah yang bermanfaat, dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya mewakili seluruh mahasiswa memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia hanyalah tempatnya khilaf dan salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Aina yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penjelasan tentang jenis dan karakteristik alat antropometri yang akan disampaikan oleh saudara Dewi. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian SOP penggunaan alat antropometri yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Berikut penjelasannya, kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan jenis-jenis alat antropometri beserta karakteristiknya. Alat antropometri terdiri dari alat untuk mengukur tinggi badan dan alat untuk mengukur berat badan. Alat untuk mengukur tinggi badan terdiri dari mikrotoa dan infantometer, sedangkan alat untuk mengukur berat badan terdiri dari baby scale, dacin, dan timbangan digital.
Adapun karakteristik dari masing-masing alat antropometri adalah sebagai berikut. Alat antropometri yang pertama, yaitu dacin. Pada dacin terdapat bandul geser, batang dacin, penyangga kaki 3, sarung timbang, gantungan, dan kait. Dacin mempunyai berat 50 kg dengan kapasitas 25 kg, terbuat dari kuningan, mempunyai panjang batang 90 cm, dan kepekaan 0,1 kg. Dacin digunakan untuk mengukur berat badan balita umur 1-5 tahun. Kelebihan dari dacin yaitu pembacaan skala yang mudah dan mudah ditemukan. Kekurangan dari dacin yaitu barangnya yang berat. Alat antropometri yang kedua yaitu baby scale. Baby scale terdiri atas alas tidur untuk bayi dan jarum timbangan. Baby scale digunakan untuk mengukur bayi 0-1 tahun. Mempunyai kapasitas 20 kg dan mempunyai 2 jarum, yaitu jarum merah dan jarum biru. Jarum merah digunakan untuk mengukur bayi dengan berat 0-10 kg dengan kepekaan 0,05 kg. Sedangkan jarum biru digunakan untuk mengukur bayi dengan berat 10-20 kg dengan kepekaan 0,1 kg. Kelebihan dari baby scale yaitu bayi dapat ditidurkan di atas alas bayi. Kekurangan dari baby scale yaitu bayi sulit diam sehingga sulit untuk pembacaan hasil. Alat antropometri yang ketiga yaitu timbangan digital. Timbangan digital terdiri dari layar timbangan yang digunakan untuk membaca hasil penimbangan dan alas pijakan. Timbangan digital mempunyai kepekaan 0,01 kg, bisa ditera atau dinolkan, mempunyai kapasitas maksimal 130 sampai 156 kg, mempunyai sistem auto-on. Kegunaan dari timbangan digital yaitu untuk mengukur berat badan anak-anak sampai dewasa. Kelebihan dari timbangan digital yaitu kepekaannya yang sangat tinggi. Alat antropometri yang keempat yaitu infantometer. Infantometer berbahan dasar multipack atau kayu. Terdiri dari papan untuk meletakkan bayi, penarik skala infantometer, dan skala infantometer. Infantometer berbahan dasar multipack atau kayu mempunyai berat 5 kg dengan kepekaan 0,1 cm, terdapat engsel yang bisa dibuka tutup, dan terdapat kunci pengaitnya. Panjang pita ukur infantometer yaitu 94,5 cm. Kegunaan dari infantometer yaitu untuk mengukur panjang bayi dengan usia 0-24 bulan. Kelebihan infantometer yaitu mudah dan praktis digunakan, bisa dibawa kemana-mana karena bisa dilipat. Sedangkan kekurangan dari infantometer yaitu tempat bayi yang keras sehingga membuat kepala bayi sakit, dan salah posisi dalam pengukuran seringkali membuat kecelakaan. Alat antropometri yang kelima yaitu mikrotoa. Mikrotoa terdiri dari tempat perekat atau paku, pita ukur, skala mikrotoa, dan siku-siku yang menempel pada atas kepala atau ubun-ubun. Mikrotoa mempunyai panjang 200 cm atau 2 meter dengan bahan plastik dan mempunyai kepekaan 0,1 cm. Mikrotoa digunakan untuk mengukur tinggi badan anak usia di atas 2 tahun sampai dewasa. Kelebihan dari mikrotoa yaitu praktis dan mudah dibawa kemana-mana, serta cara penggunaannya yang mudah. Sedangkan kekurangan dari mikrotoa yaitu hasil pengukuran yang kurang tepat karena tergantung bagaimana cara melihat hasil tersebut, dan mempunyai kesulitan dalam memasang alat mikrotoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
ibu-ibu kader Posyandu Desa Krapyak. Semoga ibu-ibu semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Perkenalkan, nama saya Elova Iko. Di sini saya akan memperkenalkan bagaimana cara penggunaan dacin yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang benar. Sebelum saya jelaskan dan perkenalkan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa dacin merupakan timbangan yang paling valid, di mana memiliki kepekaan 0,1 kg. Dacin ini lebih disarankan dalam melakukan penimbangan berat badan pada balita. Apabila pernah terjadi suatu kecelakaan saat melakukan penimbangan berat badan dengan menggunakan dacin, kemungkinan besar penyebabnya adalah karena kesalahan dalam melakukan pemasangan alat. Oleh karena itu, penting bagi ibu-ibu kader sekalian untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan alat dacin yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Untuk itu, mari kita lihat video berikut ini beserta penjelasan yang saya sampaikan. Persiapan. Gantung dacin pada tempat yang kokoh seperti dahan pohon atau palang rumah atau penyangga kaki 3. Pastikan sudah tergantung kuat. Lalu ikat dacin agar lebih aman. Sebelum dipakai, letakkan bandul geser pada angka 0. Jika posisi paku timbang tidak dalam posisi lurus, maka timbangan perlu ditera atau diganti dengan yang baru. Atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata penimbang. Pastikan bandul geser pada angka 0. Pasang celana timbang atau kotak timbang atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Seimbangkan dacin yang sudah dibebani celana timbang atau kotak timbang atau sarung timbang dengan cara memasukkan pasir atau kerikil ke dalam kantong plastik hingga kedua jarum di atas tegak lurus. Kemudian cara menimbang anak. Masukkan anak ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin. Kemudian, tentukan berat badan anak dengan membaca angka di ujung bandul geser dan hingga jarum tegak lurus. Kemudian catat hasil penimbangan, geser bandul ke angka 0, dan kemudian keluarkan bayi atau anak dari sarung timbang. Baik, demikianlah video dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai dacin. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh ibu-ibu kader Posyandu sekalian. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat diterapkan dan dapat diaplikasikan dalam melakukan penimbangan berat badan bayi di Posyandu Desa Krapyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat antropometri berikutnya yaitu baby scale. Berikut SOP-nya. Siapkan baby scale di tempat yang datar. Pastikan menunjukkan angka 0. Penimbangan dilakukan dengan pakaian seminimal mungkin. Bayi dibaringkan di tempat yang disediakan, pandangan lurus ke atas dan dalam keadaan tenang. Baca hasilnya, kemudian catat. Ya, alat yang selanjutnya yaitu timbangan digital. Langkah-langkah penggunaan timbangan digital. Yang pertama, aktifkan timbangan dengan cara menekan pada bagian pijakannya. Lalu akan muncul angka 88 banding 8 kg.
Tunggu hingga angka menjadi 0 kg. Pastikan timbangan pada posisi on. Kemudian, subjek yang akan diukur berat badannya, pastikan menggunakan pakaian seminimal mungkin, tanpa menggunakan topi, jaket, maupun sepatu. Kemudian, subjek berdiri tepat di atas timbangan digital dengan kedua kakinya sebagai tumpuan, pandangan lurus ke depan, dan badan tegak. Kemudian, catat hasilnya pada selembar kertas. Selanjutnya saya akan membacakan SOP alat pengukuran tinggi badan yang ada di posyandu. Yang pertama ada mikrotoa. Berikut SOP-nya. Subjek yang akan diukur melepaskan sepatu, sandal, atau topi yang digunakan. Subjek berdiri tegak membelakangi dinding dengan posisi kepala bagian belakang, punggung, pantat, dan tumit menempel pada dinding, dan muka menghadap ke depan. Kaki rapat dan lurus. Apabila kaki menekuk, dapat diluruskan dengan menekan lutut pada tembok. Turunkan mikrotoa sampai di atas kepala, siku-siku lurus menempel pada dinding. Baca angka pada jendela kaca. Catat hasil pengukuran seakurat mungkin. Petugas yang melihat angka pada mikrotoa harus lebih tinggi dari pasien atau klien. Selanjutnya, SOP akan dibacakan oleh Saudari Talita. Berikutnya SOP pengukuran infantometer. Langkah pertama, menyiapkan infantometer. Langkah kedua, letakkan infantometer pada meja yang datar. Langkah ketiga, pastikan jarum pada angka 0. Langkah keempat, subjek yang akan diukur dibaringkan dan dilepaskan sepatu, sendal, topi, dan aksesoris lainnya. Langkah kelima, kepala bagian atas atau ubun-ubun menyentuh pada papan bagian atas dan muka menghadap ke atas. Langkah keenam, kaki rapat dan lurus. Apabila sulit sehingga kaki menekuk, luruskan dengan cara menyentuh bagian telapak kaki. Langkah ketujuh, naikkan atau geserkan meteran pengukur tepat menyentuh telapak kaki. Langkah kedelapan, panjang badan diketahui dari angka yang tertera. Langkah kesembilan, catat hasilnya secara akurat. Untuk spesifikasi dari infantometer, antara lain yaitu alat digunakan untuk mengukur panjang badan bayi. Terbuat dari kayu atau triplek dengan berat kurang lebih 5 kg dan panjang kurang lebih 110 cm. Dilengkapi dengan skala infantometer, terdapat engsel dan pengait. Dengan kepekaan 0,1 cm dan faktor koreksi 0,07 serta terdiri dari 2 papan untuk kepala dan kaki. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi SOP antropometri pada hari ini. Dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara diklat pada hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga acara diklat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Agustariza dan teman saya Resti Kolifah pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.